Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Febri Nugraini dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, tentunya berbahagia sekali pada malam hari ini saya masih dapat menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia tentunya. Mungkin pada episode Manage Your Mind malam hari ini masih dalam suasana Ramadan, bulan Ramadan yang menyambut Idul Fitri. Jadi untuk tema kita pada malam hari ini juga tidak jauh-jauh dari tema berkaitan dengan bulan Ramadan atau Idul Fitri ya. Sebelum saya nanti memanggil narasumber kita yang sangat luar biasa yang nantinya akan menemani saya berbincang mengenai tema, saya terlebih dahulu akan menyampaikan tema kita pada episode Manajemen malam hari ini ya. Untuk temanya adalah memaknai tradisi halal bihalal saat Idul Fitri. Nah, ini merupakan tema yang sungguh luar biasa ya, yang konteksnya bersamaan dengan apa yang sedang umat muslim jalankan, yaitu bulan Ramadan, bulan puasa ya. Jadi tema kita juga akan selaras dengan apa yang sedang dijalankan oleh umat muslim, yaitu memaknai tradisi halal bihalal saat Idul Fitri. Kemudian untuk narasumber kita pada malam hari ini yang akan menemani saya berbincang selama 1 jam ke depan adalah Bapak Muhammad Nurrois, MPD MAP. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Mbak. Sebelum saya berbincang dengan Bapak Muhammad Nurrois, MPD MAP, terlebih dahulu saya akan menyampaikan sedikit biodata atau CV dari beliau ya. Beliau saat ini bertempat tinggal di Selatri, Payet, Kasembon ya. Jadi beliau jauh-jauh dari Kasembon meluangkan waktunya untuk menemani saya berbincang mengenai memaknai tradisi halal bihalal saat Idul Fitri. Sungguh kesempatan yang sangat luar biasa. Kemudian beliau saat ini menjabat sebagai wakil sekretaris di Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Malang Raya. Begitu. Nah, itu adalah sedikit biodata dari narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Nurrois, MPD MAP. Begitu nggih Bapak nggih. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan mengenai halal bihalal saat Idul Fitri begitu ya Pak ya. Karena memang hari raya Idul Fitri adalah hari raya yang dinanti oleh seluruh umat muslim di dunia begitu ya Pak ya. Mereka menunggu untuk halal bihalal. Nah, sebenarnya untuk tradisi halal bihalal ini tersendiri, apakah memang tradisi yang sudah ada dari zaman dahulu atau tradisi yang ada baru-baru ini begitu Pak? Iya, terima kasih. Ya. Saya mulai muqaddimah dulu ya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Para pemirsa setia Dhamma TV dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, syukur alhamdulillah saya dan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, masih berikan kesempatan untuk bernafas, untuk menikmati dan melengkapi hidup ini dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya kita semua akan menjadi hamba Allah yang akan mampu untuk mendapatkan goal setting. Goal setting kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang akan mendapatkan reward atau balasan atau ditempatkan di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin dalam bahasa Buddha atau bahasa non muslim ada nirwana. Nggih, atau nirwana. apa gitu. Nggih, nirwana. Kalau di agama Buddha itu nirwana atau nibbana. Oh, sama. nibbana gitu ya. Ya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Tuhan yang Maha Esa ditempatkan pada posisi yang seideal mungkin di mata Allah Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, terkait dengan memaknai tradisi halal bihalal saat Idul Fitri, maka kita tidak akan pernah lepas dari tahapan-tahapan, dari tangga-tangga, dari step by step untuk menuju Idul Fitri itu sendiri. Okay. Jadi orang akan mendapatkan hakikat Idul Fitri atau hakikat hari raya itu manakala sudah dipersiapkan sejak awal. Ibarat kata orang yang mau meraih trofi atau gelar juara sepak bola, maka dia
ada akademi sepak bola, ada klub yang senantiasa latihan-latihan, kemudian mengarungi tahapan pertandingan, step awal, kedua, sampai step akhir yang itu dipersiapkan. Nah, persiapan ini kalau di dalam ajaran agama Muslim, agama Islam kita, bahwa untuk menggapai kefitrahan itu dipersiapkan sejak 11 bulan sebelumnya. Kalau kemudian bisa dikerucutkan, maka ada 2 bulan yang mengiringi bulan Ramadan dan Idul Fitri, yaitu ada yang disebut dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Kemudian kita akan menggapai kefitrahan atau disebut dengan Idul Fitri. Nah, maka di dalam tradisi agama kita itu ada doa yang senantiasa dipanjatkan sejak bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi kita minta keberkahan di bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, dan kita berdoa kepada Allah untuk disampaikan atau dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan. Mengapa kok begitu? Karena bulan Ramadan itu ibarat kata bulan di mana kita digodok, ditempa, di kawah candra, di muka Ramadan. Dengan apa? Dengan berbagai macam amal-amal kebaikan. Baik itu kebaikan yang wajib berupa sholat 5 waktu dengan berjamaah ditingkatkan, kemudian amal-amal sunnah yang mengiringinya, termasuk apa? Qobliyah ba'diyah, sebelum dan setelah sholat wajib itu ada tradisi atau syariat sunnah yang harus kita lakukan, yaitu sholat qobliyah ba'diyah. Kemudian ada yang disebut dengan sholat tarawih, qiyamul lail, dimulai setelah sholat isya itu, kemudian kita sholat yang disebut dengan sholat ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian ada sholat tarawih. Kita laksanakan dengan istiqomah mulai malam 1 Ramadan sampai nanti menjelang berakhirnya Ramadan, yaitu dengan Idul Fitri. Itu terus kita lakukan. Termasuk juga ada sholat lail, ada sholat hajat, ada sholat tasbih, ada sholat taubat. Kita mentaubatkan diri, mengaku akan kesalahan-kesalahan kita dan sebagainya, maupun sholat-sholat yang lain. Termasuk juga kita melaksanakan yang disebut dengan bacaan Al-Quran, tadarus Al-Quran. Ibarat kata sebuah bangunan, kita sudah mempondasi sebuah bangunan, kemudian dinaikkan menjadi sebuah gedung. Sudah ada dinding kanan kiri, depan belakang, kemudian ada atap. Itu sudah cukup sebenarnya untuk berteduh, untuk kita melakukan apapun, untuk berkegiatan. Tapi belumlah dikatakan lengkap, belumlah dikatakan indah. Ibarat ruangan ini perlu dicat, perlu dilabur, perlu ada aksesoris lampu, ada apapun hiasan-hiasan dinding. Bangunan saja itu membutuhkan hiasan, apalagi ibadah kita, apalagi pengabdian kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Maka butuh tambahan, tidak hanya sekedar kita menjalankan kewajiban kita, tapi juga ada aksesorisnya apa? Sunnah-sunnah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Termasuk ada sunnah sholat tarawih, sunnah sholat witir, ada sunnah-sunnah sholat tahajud, sholat hajat dan sebagainya. Termasuk juga kita membaca Al-Quran, kita berbuat baik kepada sesama saudara, semuslim, tetangga semuslim. Lebih-lebih orang berpuasa itu juga tetap harus menebar kebaikan, menebar kebajikan, menebar kasih sayang kepada selain orang muslim, kepada tetangga yang non muslim, mungkin Buddha, mungkin Hindu, mungkin ada Kristen, ada Katolik, ada Konghucu. Kita tetap punya kewajiban untuk menghormati tetangga, menghormati sesama warga bangsa Indonesia. Maka di dalam Islam ada disebut dengan ukhuwah Islamiyah, menjalin persaudaraan sesama Islam. Ada ukhuwah basyariyah, sesama manusia atau insaniyah, seluruh dunia. Kalau kita hidup di Indonesia, maka hubungan kekerabatan sesama warga bangsa Indonesia harus kita bentuk.
Ada ukhuwah watoniyah, berarti menguatkan tali persaudaraan sesama warga bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga apa? Puasanya akan sempurna. Puasanya akan berkualitas, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi lebih daripada itu mampu menebar kebaikan dan kebajikan. Karena sesungguhnya inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Nabi kita, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di alam dunia ini untuk rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang kepada seluruh seantero dunia, seluruh makhluk, tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan seluruhnya ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Itu sehingga fa insyaallah pasca Ramadan kita menyempurnakan Ramadan dengan apa? Menunaikan zakat fitrah. Setelah itu kita akan berhari raya. Nah, hari raya inilah yang kemudian diharapkan diidam-idamkan oleh seluruh kaum muslimin. Kita mendapatkan hakikatnya kefitrahan. Apa itu kefitrahan? Kayami waladat ummuhu. Kalau di dalam bahasa kita, seolah-olah ini kita sudah dibebaskan atau lebur dosa-dosa kita sebagaimana kita baru dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Itu. Kemudian saya perlu sampaikan bahwa ada tradisi halal bihalal dalam kita berhari raya. Iya. Halal bihalal itu sebenarnya tidak ada istilahnya di luar Indonesia. Yang hanya ada di Indonesia. Halal bihalal itu kalau kemudian kita koncei, kalau kemudian kita kupas, yaitu tolabul halal bihalal, mencari kehalalan, mencari kemudian melanjutkan kebaikan dengan jalan yang baik. Nah, itu adalah sedikit makna dari halal bihalal, gitu ya Pak ya. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi tentang memaknai tradisi halal bihalal pada saat Idul Fitri. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan tema memaknai tradisi halal bihalal saat Idul Fitri dan masih dengan Bapak Muhammad Nurois, MPD MAP. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan panjang mengenai keistimewaan bulan Ramadan, kemudian apa saja yang harus dilakukan pada saat bulan Ramadan, begitu. Dan juga Bapak tadi sudah sedikit menyinggung tentang halal bihalal, bahwa ternyata halal bihalal ini tidak ada di negara lain, begitu ya Pak ya, hanya ada di Indonesia. Dan tadi Bapak mungkin belum sempat menjelaskan secara lebih rinci mengenai makna halal bihalal, begitu. Nah, Bapak mungkin bisa lanjutkan, monggo Pak. Terima kasih ya. Pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, di malam hari ini kita perlu sedikit mengupas terkait dengan Idul Fitri. Kita itu ibarat kata setelah berpuasa, setelah kita ini ngempet dari segala macam hal, tidak hanya makan minum, tapi ngempet rasan-rasan, ngempet menggunjing, ngempet berbuat jelek dan lain sebagainya, maka disitulah kita ini akan berpuasa, akan berlebaran, akan berhari raya. Bagi orang berpuasa ketika mulai siang sampai nanti sore, nanti ketemu dengan maghrib, itu disebut dengan berbuka. Lah kita setelah berpuasa nanti kita akan berhari raya. Lah hari raya Idul Fitri merupakan satu hal di mana kita pasca kita itu melaksanakan Ramadan, maka kita akan berhari raya. Berhari raya atau hari kemenangan, ada istilahnya orang Indonesia. Kemudian halal bihalal itu kalau di dalam bahasa Arab sebenarnya istihlal, nyuprih kehalalan atau mencari keridhaan, baik keridhaan sesama manusia dengan bermaaf-maafan kepada sesama muslim yang selama ini bergaul antara satu dengan yang lainnya, pasti ada kesalahan, pasti ada kekeliruan, potensi besar kekeliruan itu pasti ada. Yang itu kita minta kehalalannya untuk kita dimaafkan. Maka kemudian disebut dengan tolabul halal bihalal, istilahnya halal bihalal. Jadi intinya kebaikan ini, minta maaf itu kan kebaikan.
itu harus ditempuh dengan kebaikan. Artinya apa? Dalam merayakan hari raya jangan sampai dicampur dengan kemaksiatan. Dalam ajaran agama kami, agama Islam, itu ada hal-hal yang berbau maksiat, yang itu tidak disukai, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika berhalal bihalal, kalau bisa tidak boleh berfoya-foya. Harus kita peka terhadap sosial kemasyarakatan kita. Apa? Jangan sampai dengan kita merayakan hari raya, tapi kita lupa ada orang yang kekurangan, ada orang yang membutuhkan urusan. Mending daripada kita berfoya-foya merayakan hari raya dengan sebesar-besarnya, yang itu melupakan orang lain, mending itu kita gunakan untuk santunan. Kegembiraan kita bagi dengan apa? Dengan orang lain. Mungkin kita mampu beli baju baru, anak-anak kita mampu kita belikan. Kalau kita punya uang lebih, ada tetangga kita yang kurang mampu, kita tambah, kita belikan baju, kita belikan makanan-makanan yang kita makan mungkin enak, kita belikan sebagaimana makanan enak yang kita makan, kita berikan kepada tetangga-tetangga. Ada tradisi lebaran, artinya apa? Manakala kita sudah punya salah, kita sudah bermaaf-maafan, ya sudah, dilebarkan, diikhlaskan masing-masing untuk menapaki kehidupan baru yang disebut dengan Idul Fitri. Kita mendapatkan hakikat apa? Orang-orang yang tidak punya dosa sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Kemudian tradisi halal bihalal ini dimulai sejak apa? Tahun 1946. Saat itu setelah kemerdekaan 45 itu Indonesia kan belum kondusif betul, belum tentram betul, belum nyaman betul. Kemudian seorang pemimpin proklamator Bung Karno atau Insinyur Soekarno itu bagaimana dengan keresahan itu beliau sowan kepada para sesepuh, bagaimana upayanya ini cepat kondusif Indonesia ini. Maka beliau memanggil salah satu tokoh di dalam Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu disebut dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau memanggil Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah untuk dimintai nasihat. Bagaimana Kiai, kondisi kita ini tahun 1946, kita merdeka ini belum lama, tapi kondisinya belum nyaman, belum sangat-sangat kita idam-idamkan. Bagaimana ini? Mungkin ada trik-trik atau upaya yang harus kita lakukan. Beliau singkat kata, singkat cerita, Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menyarankan, begini saja Pak Presiden, kita mengadakan halal bihalal. Jadi itu muncul pertama kali istilah halal bihalal. Jadi yang umat muslim itu yang macam-macam, ada yang Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, ada yang saat itu Muhammadiyah, ada orang Wahabi, ada orang Persis, macam-macam, supaya kondisinya sesama muslim pun juga bersatu, juga sesama non muslim pun juga bersatu. Maka diadakanlah yang namanya tradisi halal bihalal. Mulai saat itulah di kantor-kantor, di manapun berada, mulai dari kantor terkecil balai desa, kecamatan, naik kabupaten, kemudian provinsi, sampai negara. Di negara atau di istana negara itu diadakanlah yang namanya tradisi halal bihalal, saling maaf-maafan antara satu dengan yang lainnya. Kalau kemudian kita jelentrehkan lagi, ini adalah konsolidasi nasional. Mulai dari istana negara itu diadakan yang namanya halal bihalal untuk konsolidasi nasional sesama muslim maupun non muslim pun juga saat itu juga diundang, walaupun tidak ikut merayakan. Ini adalah bagian daripada penyatuan dan penyatuan frekuensi. Bagaimana pasca kemerdekaan yang telah diproklamirkan itu ada secercah harapan untuk bersatu selanjutnya. Tidak hanya diwujudkan dalam teks saja, tapi bagaimana implementasinya. Muslim, seluruh elemen, seluruh sekte atau seluruh golongan di dalam muslim itu mampu bersatu dalam koridor halal bihalal. Lebih daripada itu, sesama warga bangsa Indonesia diharapkan dengan
momentum halal bihalal ada motivasi untuk kebersatuan. Nah, itu ya Pak ya. Jadi sungguh luar biasa ternyata adanya tradisi halal bihalal ini ya, karena berkaca pada saat setelah negara Indonesia merdeka. Begitu ya Pak ya. Banyak sekali kerusuhan yang terjadi pada saat itu ya, mungkin antar umat muslim mereka tidak akur, apalagi dengan umat-umat yang beragama lain, begitu ya Pak ya. Akhirnya adalah tradisi halal bihalal. Nah, kemudian kalau di masyarakat seperti saat ini, begitu ya Bapak ya, halal bihalal datang ke rumah tetangga untuk salim-salim, begitu ya Bapak ya. Nah, itu terlihat sangat indah, begitu ya Pak ya. Ada kegembiraan, kedamaian di sana. Nah, kemudian halal bihalal ini juga berlaku untuk mereka yang memiliki tetangga di luar muslim. Artinya orang yang beragama non muslim juga datang untuk melakukan halal bihalal, begitu Pak. Kalau misalnya ada di tempat tinggal saya, begitu ya. Orang yang mungkin beragama Kristen, Buddha datang ke yang umat muslim untuk sekedar mengucapkan selamat Idul Fitri dan halal bihalal. Nah, untuk konteks seperti itu menurut pandangan dari Bapak Muhammad sendiri bagaimana Pak? Oh ya, terima kasih. Ya. Jadi pembahasan ini adalah kontekstual. Iya, kontekstual. Ya, betul. artinya apa? Orang datang sesama muslim ke rumah saudaranya, itu berarti kan menunjukkan keikhlasan diri, menunjukkan, meluruhkan keegoannya, kesombongannya untuk datang ke situ untuk minta maaf. Aku sepurane yo, piro-piro luputku saman sepuro, aku akeh dosane nang sampean. Nah, itu sesama muslim. Berarti ini adalah sebuah meluruhkan kesombongan, keegosentrisan masing-masing kita. Kemudian sambung dengan pertanyaannya, sesama muslim saling memaafkan dan sebagainya. Kalau non muslim itu kan tidak ada kewajiban untuk datang kepada kami untuk saling maafkan. Toh di luar konteks hari raya pun kita ketemu ya fine-fine aja, tidak ada masalah dan saling maafkan. Manakala kita mungkin salah atau sandung atau nyenggol, oh maaf ya kan sudah seperti itu. Nah, dalam keberagamaan dalam bingkai NKRI memang di Indonesia ini memang multicultural dan multi agama kan, multikultural juga multi religion gitu kan, sehingga hal seperti itu adalah potensi positif sekali. Jadi tidak kemudian dengan kita mengucapkan selamat Idul Fitri ini kan tidak kemudian meluruhkan keimanan kita, tidak. Jadi ini adalah bagian daripada apa ya, hiroh, bahasa kami itu hiroh atau semangat keberagamaan, semangat menjadi warga bangsa Indonesia yang macam-macam itu. Jadi bagi kami itu tidak ada masalah gitu kan. Selagi artinya apa? Ini tidak melanggar etika dalam beragama. Artinya apa? Kita ya sudah tidak apa-apa gitu. Sebaliknya mungkin suatu saat di agama yang lain, mungkin di Buddha atau apa, kita ya mengucapkan salam dalam artian apa? Mengucapkan selamat, bukan berarti kemudian kita ini meyakini apa yang menjadi keyakinan panjenengan. Jadi intinya apa? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Artinya prinsip kita harus kita pegang. Lah, toleransi dalam artian kita ini sesama warga bangsa tetap harus kita pupuk. Jadi tidak tentunya ngapunten, misalnya kami berada di tempat penjenengan, di tempat non muslim, kami ada makanan-makanan yang itu tidak dibolehkan bagi kami, ya mohon itu tidak disajikan. Karena kalau itu kemudian disajikan akan menjadi pemantik sebuah polemik dan sebagainya kan begitu. Kami juga memahami bahwa panjenengan punya prinsip bahwa agama panjenengan tidak boleh apa ini itu makan, termasuk kita pun juga begitu. Sehingga akan terjalin harmonisasi sebuah kehidupan beragama yang baik terutama di Indonesia. Sangat luar biasa pembahasan dan penjelasan dari Bapak Muhammad Nur Rais MPD MAP ini ya. Semoga nanti pembahasannya lebih mengarah lagi kepada memaknai tradisi halal bihalal saat Idul Fitri ini berguna untuk kita semua begitu. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan memaknai tradisi halal bihalal saat Idul Fitri dan juga masih bersama dengan Bapak Muhammad Nur Rois, MPD MAP. Tadi kita sudah mendengar penjelasan Bapak Muhammad Nur Rois ini mengenai apa itu halal bihalal, kemudian makna halal bihalal dan tradisi halal bihalal yang ada di Indonesia begitu. Nah, kemudian ini pertanyaan saya selanjutnya begitu ya Bapak ya. Nih, apakah halal bihalal merupakan amanat dari perayaan Idul Fitri begitu Pak? Atau mungkin setiap hari raya Idul Fitri harus ada halal bihalal begitu Pak? Apakah suatu keharusan atau tidak dilakukan juga tidak apa-apa? Monggo silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kemudian pertanyaannya, apakah halal bihalal ini merupakan amanat Idul Fitri? Idul Fitri itu tidak mengamanatkan halal bihalal. Cuman itu adalah metode atau metodologi saat itu berdasarkan kondisi saat itu. Maka dibutuhkan konsolidasi nasional yang kemudian diistilahkan mudah aja halal bihalal. Kan begitu. Jadi kalau kita beridul fitri maka yang ada di dalam agama kami itu mengamanatkan kita ini harus saling maaf-maafkan. Ketika sudah berpayah-payah 1 bulan penuh dan sebelumnya sudah dipersiapkan mau melaksanakan puasa, mengerjakan puasa dengan sempurna baik itu secara syar'i maupun secara zahir, secara batin maupun zahir kita persiapkan. Nah, ketika itu sudah hari raya kok kita hanya biasa-biasa saja kan ya juga kurang pas. Maka ritual atau tradisi ini atau apa bahasanya ta'bus sholihin, kebiasaan-kebiasaan orang soleh itu adalah bersilaturahim. Dalam bahasa kami adalah silaturahmi. Anjang sana kesana kemari adalah silaturahmi. Dalam keyakinan kami bahwa orang yang bersilaturahim atau silaturahmi itu dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan umur, diberikan keluasan rizki, keberkahan rizki. Itu dalam keyakinan kami berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maka Idul Fitri itu intinya adalah bersilaturahmi. Di samping maaf-maafkan juga bagaimana tradisi yang sudah mampu kita lakukan di Ramadan, ibadah-ibadah yang telah mampu kita lakukan di Ramadan itu tetap mampu kita lakukan di bulan Syawal, di hari raya Idul Fitri. Jangan kemudian Ramadan itu sregep bersedekah, bagi-bagi takjil, sampai diikut non muslim pun bagi takjil, ya kan? Ya, untuk ikut menyemarakkan Ramadan untuk kebersamaan gitu. Pasca Ramadan kita masih punya kelebihan harta benda dan sebagainya. Ada orang yang membutuhkan modal untuk kerja, pinjem, nggak dikasih. Kan itu keliru. Padahal nggak minta, dia minta modal. Loh, tradisi kebaikan yang ada di bulan Ramadan harus kita lanjutkan di bulan Syawal. Entah itu minjemi modal, entah itu bersedekah, ngasih modal gratis, nggak usah dikembalikan, ataupun kebaikan-kebaikan. Saat di Ramadan nggak ingin menggunjing, nggak rasan-rasan, nggak berbuat angkara murka. Di bulan pasca Ramadan yaitu Syawal, Idul Fitri juga harus kita lakukan kebaikan-kebaikan yang telah ada. Angkara murka ya juga harus kita jauhi. Kejelekan-kejelekan ya juga harus kita jauhi. Sehingga Idul Fitri hakikatnya kita mampu untuk saling memaafkan antara satu dan yang lainnya, juga menebar kebaikan-kebaikan kepada orang lain pun juga. Tradisi-tradisi yang telah mampu kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan juga mampu kita lakukan di bulan Syawal atau Idul Fitri. Sebagaimana yang dijelaskan banyak panjang lebar terkait dengan fadilah keutamaan bulan suci Ramadan juga harus mampu kita lakukan. Karena apa? Kami punya keyakinan bahwa yang disebut dengan Lailatul Qadar, sebagaimana banyak ulama menyampaikan di dalam kitab berdasarkan dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu diibaratkan sesaat. Itu seolah-olah kita beribadah selama 1000 bulan. Berarti selama
Kalau umur orang itu rata-rata sudah 65 loh. Selama itu seolah-olah kita ini kan ibadahnya, kebaikannya itu selalu dilakukan tiap hari. Nah, dalam makna kontekstual, bukan tekstual ya, dalam makna kontekstual, Lailatul Qadar adalah ide, gagasan, atau kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan bulan suci Ramadan itu menjadi mampu kita kembangkan di bulan pasca Ramadan, itu dilakukan oleh orang lain. Ide, kreativitas, kebaikan kita diikuti oleh orang lain. Orang lain juga mengikuti kebaikan-kebaikan yang ada. Ini sama dengan seperti ibadah jariah. Ibadah yang turun-temurun, terus mengalir, walaupun usianya mungkin 15 tahun, tapi karena dia telah beribadah sebelum 15 tahun, dia meninggal, mendapatkan Lailatul Qadar, berarti walaupun sudah di akhirat kami punya keyakinan akan terus mengalir. Kebaikan orang lain yang gagasan dari kita, yang ide dari kita, dilakukan oleh orang lain, itu nanti akan terus mengalir pahalanya. Walaupun kita sudah meninggal. Meninggal itu hanya jasad kita. Iya. Ya, dalam keyakinan kami ketika kami sudah dikubur, ada orang yang situ tinggal tulang belulang, ada yang jasad orang itu tidak lebur sama sekali karena amal yang baik, banyak membaca sholawat atau hafal Quran dan sebagainya. Itu tidak akan pernah lebur. Itu banyak cerita, bahkan digali kuburnya tetap. Nah, itu jasad hanya berpindah dari alam dunia ini ke alam kubur. Tapi ruh tidak akan pernah mati. Mungkin di istilah lain di tradisi agama Buddha atau yang lainnya, ruh itu tidak akan pernah mati, kekal. Maka akan pahala itu kekal. Kebaikan kita akan kembali kepada kita. Diikuti orang lain, kebaikan kita akan mengalir pahalanya kepada itu. Mungkin ada tradisi reinkarnasi di agama yang lain atau karma dan sebagainya loh. Kalau kita berbuat baik, insya Allah keyakinan kami pasti kami akan diberikan kebaikan dari orang lain, dari Tuhan tapi lewat orang lain. Langsung begitu dalam tradisi kita, insya Allah sama, hanya istilahnya yang berbeda. Jadi yang disebut dengan Idul Fitri adalah orang yang mampu untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, di bulan Syawal tetap mampu kita lakukan sampai nanti ketemu Ramadan lagi. Nah, inilah yang disebut hakikatnya Idul Fitri. Ini yang diamanahkan, bukan halal bihalalnya. Iya, ya, begitu ya. Jadi yang diamanahkan adalah bagaimana untuk terus berbuat kebaikan, begitu ya, Pak ya. Betul. Kalau halal bihalal ini kan hanya tradisi dan istilah aja. Kondisi saat itu, dan sekarang dilakukan pun bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Kata orang lain, orang bid'ah. Kebaikan, sesuatu yang tidak ada zaman Rasulullah, sekarang diadakan. Tapi baik, itu terus dilakukan baik, akan menjadi kebaikan-kebaikan yang terus mengalir. Jangan sampai yang dilakukan adalah dosa-dosa yang terus mengalir. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu yang kita tanam, tapi yang kita tanam adalah kebaikan-kebaikan yang terus mengalir. Mengalir bagi diri sendiri, dilakukan oleh orang lain juga akan terus mengalir pada anak cucunya dan seterusnya sampai dalam keyakinan kami nanti hari kiamat. Betul, sangat luar biasa ya Pak ya mengenai Idul Fitri ini dan bulan Ramadan begitu ya Pak ya. Jadi memang ketika mungkin Idul Fitri kemudian halal bihalal tidak dilakukan juga tidak apa-apa ya Pak ya. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya Pak ya. Selagi kita sudah mampu untuk bahasan halal bihalal kan seremonial ya. Iya, seremonial. Tapi maafkan pasca Ramadan kan anjang sana kesana kan sudah dilakukan. Iya. Tidak pun tidak apa-apa. Itu kan juga mengakomodir barangkali belum sempat ada yang didatangi, belum sempat ada yang saling memaafkan. Maka itulah saat konsolidasi intern kita, ada reuni keluarga. Ada halal bihalal keluarga Pak Ahmad atau Pak Paino atau Bu Juminten dan lain sebagainya. Itu kan konsolidasi merakatkan kekeluargaan aja. Dan itu bagus. Tradisi sungkem-sungkeman di dalam Jawa, itu adalah adiluhung budaya Jawa itu. Nah, dalam agama Islam itu ada disebut dengan silaturrahim. Jadi sungkeman antara anak dengan orang tua. Karena apa? Di dalam Islam itu dikatakan anak harus berbakti kepada orang tua. Birrul walidain. Maka ketika anak minta maaf kepada orang tua, ya sudah kewajibannya.
Anak membahagiakan orang tua ada kewajibannya. Karena apa? Orang tua itu adalah jimat. Kalau sudah meninggal, bagaimana terus kita kirimi Fatihah, kita berbuat baik, diniatkan untuk pahala ke orang tua. Itu dalam tradisi kita insya Allah mengalir atau sampai. Jadi tidak akan terputus amalnya sendiri. Dari anaknya ke orang tua itu bisa. Dan inilah tradisi yang baik. Kalau masih hidup, ya harus kita sewani, kita bahagiakan, kita senangkan orang tua. Karena apa? Kebahagiaan orang tua adalah yang akan memicu kebahagiaan kita. Gitu. Baiknya orang tua, maka akan menjadi baik bagi kita. Keridhaan orang tua, kerelaan orang tua, kebaikan orang tua, itu akan memicu kebaikan, keridhaan, kesenangan Allah Tuhan yang Maha Esa. Begitu kita ya. Kemudian pada saat bulan Ramadan atau nanti pada saat Idul Fitri ada ungkapan seperti ini, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apakah itu merupakan salah satu tradisi halal bihalal atau memang itu sudah ada dari zaman dahulu begitu, Pak? Oh iya. Minal aizin wal faizin. Okay. Jadi artinya ini bahasanya intinya kita ini dari kita Ramadan tirakat bahasanya kan begitu istilahnya dan sebagainya. Setelah itu kita berada di bulan di mana kita sudah harus saling memaafkan, saling menebar kasih sayang, saling menebar rahmat. Maka kita harus menebar kedamaian, menebar kesuksesan, ketentraman dan sebagainya. Tidak boleh ada dusta di antara kita lagi. Sing wis yo wis. Ojo sampai timbul lagi pertentangan dan sebagainya. Lah, mohon maaf lahir batin itu sebenarnya tidak ada di kata minal aidin wal faizin. Itu hanya tambahan saja. Oh, tambahan gitu ya, saja. Pak, ya? Pantesilah gitu kan. Sepuroni. Ya, nah, seperti itu. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai memaknai tradisi halal bihalal saat Idul Fitri. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih bersama dengan Bapak Muhammad Nur Rois, MPD, MAP, dan juga dengan tema memaknai tradisi halal bihalal saat Idul Fitri. Ya, tadi sudah banyak sekali ilmu pengetahuan yang baru mengenai apa sih sebenarnya Idul Fitri, apa sih sebenarnya halal bihalal, mengapa ada tradisi halal bihalal. Ternyata sudah terjawab semuanya dari penjelasan Bapak Muhammad Nur Rois, MPD, MAP. Nah, kemudian untuk pertanyaan saya selanjutnya begini, Pak. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi halal bihalal itu apa saja, Pak? Apa hanya nilai mungkin untuk bersilaturahmi, nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam halal bihalal begitu, Pak? Ya. Nilai-nilai terkandung di dalam halal bihalal atau istihlal atau bahasa lain, bahasa kita adalah halal bihalal, saling maaf-maafkan, bersilaturahmi, ketemu bareng, kumpul bareng. Ini adalah bagian tidak terpisahkan dari tradisi orang Indonesia sejak dahulu kala. Maka ketika ada halal bihalal atau istihlal, maka ini adalah menguatkan tradisi ini. Jadi mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim, ukhuwah Islamiyah. Kemudian ada ukhuwah watoniyah, jadi menguatkan tali persaudaraan sesama warga bangsa. Jadi itu disebut dengan ukhuwah watoniyah. Kemudian juga dengan nilai-nilai Idul Fitri, maka kita juga harus tetap mempertahankan ukhuwah insaniyah, sesama manusia, tidak memandang etnis apapun, tidak memandang kulit warnanya apa, tidak memandang agamanya apa, tidak memandang orang ini seperti apa dan sebagainya. Intinya kita harus menebar kebaikan kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Itu yang pertama, nilai terkandung. Yang kedua adalah bagi umat Islam, bagi umat Muslim, kita ini ibtigha'a mardhatillah,
kepingin mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Tuhan yang Maha Esa senang kepada kita, maka kehidupan kita juga pasti akan senang. Otomatis dijamin baik kehidupan secara rohani maupun jasmaninya, baik kesehatan rohani maupun jasmaninya. Ini nilai-nilai yang terkandung di dalam Idul Fitri, di dalam perayaan halal bihalal. Juga akan menyadari, kita introspeksi diri bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dalam Al-Qur'an disampaikan, Allah berfirman, Allah tidak menciptakan jin maupun manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadanya, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, pengabdian ini ada kalanya yang langsung pada Allah disebut dengan mahdhah, langsung kepada Allah, atau vertikal. Ada yang ghairu mahdhah, yang horizontal. Kita baik kepada Allah, kita menjalankan ibadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga harus selaras dengan pengabdian kita kepada Allah lewat horizontal. Mampu berderma, bersedekah, mampu menolong orang lain, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Tradisi ini harus kita lakukan karena ini diperintahkan. Kalau bahasa tradisi ini kan bahasa kita, tapi dalam bahasa agama diperintahkan untuk apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita bergandeng renteng semuanya itu dalam tali Allah. Artinya apa? Kita sama manusia, berarti dalam ukhuwah Islamiyah, kalau sesama warga bangsa, ada non-muslim, ada suku apa, berarti harus guyub rukun. Ini adalah simbol. Maka halal bihalal, mengapa Mbah Yai Abdul Wahab itu menyarankan kepada Bung Karno supaya ada konsolidasi nasional. Lah, maka kita halal bihalal ini adalah konsolidasi antar sesama keluarga Pak ini, Pak itu, tetangga ini, tetangga itu, dan lain-lain sebagainya. Bahkan terhadap warga sesama RT RW yang non-muslim. Inilah tradisi ini. Dan tidak lupa bahwa dengan adanya halal bihalal ini semakin menguatkan kegotong royongan, semakin menguatkan kepekaan sosial. Biasanya dalam halal bihalal tidak hanya kadang arisan, tidak hanya arisan. Arisan misalnya dapat 1 juta, ada yang mungkin 400.000, 300.000 disisihkan untuk baksos, disisihkan untuk memberikan beasiswa. Ini satu contoh. Mungkin cukup, apakah cukup 300.000? Bisa juga kalau dikumpulkan. Ada yang sudah sampai 500.000, ada yang sudah sampai 1 juta, ada yang sudah sampai 10 juta. Ini digunakan untuk apa? Memodali orang yang butuh. Kadang mengangkat anak yang kurang mampu sekolah, disekolahkan lewat beasiswa. Loh, berarti kan tradisi ini kan tidak hanya hubungan vertikal saja, tapi horizontal. Dan itu spektakuler. Hasil dari itu pun anak yang kurang mampu non-muslim pun bila perlu dibantu, ya kita bantu. Kita tidak memandang ini muslim, ini non-muslim, ini Madura, ini Jawa, ini orang Jawa Tengah, Jati Barang, atau Arema, tidak memandang itu. Maka prinsip halal bihalal adalah menyatukan seluruh potensi yang ada menjadi menguatkan NKRI. Begitu. Jadi tidak ada sekat di antara kita. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang-orang yang insanul kamil, insan yang sempurna di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kemudian yang paling akhir, bahwa tradisi halal bihalal ini adalah berpahala. Kita dimotivasi mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Bahkan orang yang senang bersilaturahim, maka dia akan selalu dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tentunya tidak hanya silaturahmi saja, ada 3 S. Kami punya prinsip. S yang pertama adalah sholat, S yang kedua adalah sholawat, S yang ketiga adalah silaturahmi. 3 hal ini tidak boleh terpisahkan. Secara pribadi
harus sholat, berarti individu-individu harus melakukan sholat. Kebaktian atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sholawat. Ketika orang yang sholat berarti pasti bersolawat. Sholawat itu apa? Menyanjung junjungan kami Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi kami yang menyempurnakan nabi-nabi terdahulu. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin, yang memberikan rahmat bagi alam semesta. Dan yang ketiga adalah tradisi silaturahmi. Berarti harus ada kesinambungan, ada satu korelasi antara hubungan vertikal dengan horizontal. Sosial kemasyarakatan kita juga harus baik di samping hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah upaya dari kami, dari kita semua sebagai warga bangsa yang memeluk agama Islam, mengadakan halal bihalal, atau bahasa Arabnya istihlal, atau bersilaturahmi, atau reuni akbar. Nah, gak apa-apa. Sama ya Pak ya? Sama saja, tergantung teks dan konteksnya. Begitu ya, jadi memang karena ini tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, jadi dilestarikan begitu ya Pak ya. Jadi mungkin konteksnya juga sangat banyak ya Pak ya. Tetap kami berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi intinya dalam hal bihalal itu jangan sampai dicampur sesuatu yang baik dengan sesuatu yang jelek. Maka disebut dengan halal bihalal, bukan halal bil haram. Kan begitu. Jadi tolabul halal bil halal, menggapai sesuatu kebaikan, goal setting kebaikan harus dengan jalan yang baik. Kalau dicampur aduk, maka bisa juga nanti akan terkontaminasi, bahkan akan batal. Esensi dari hal bihalal itu akan hilang. Ketika itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak halal atau tidak baik menurut ajaran agama Islam. Nah, begitu. Itu adalah adanya halal bihalal, tradisi halal bihalal yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia begitu ya Pak ya, khususnya umat muslim yang setelah berpuasa 1 bulan penuh pada saat bulan Ramadan, kemudian merayakan hari kemenangan yang fitri, Idul Fitri, dilaksanakanlah halal bihalal begitu. Kemudian terakhir Bapak ya, sebelum pembahasan ini kita tutup, saya berikan Bapak sedikit waktu untuk menyampaikan pesannya kepada pemirsa Dhamma TV di rumah yang sedang menonton mengenai pembahasan kita pada malam hari ini. Monggo silakan Bapak. Terima kasih. Hadirin para pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, closing statement saya mengakhiri apa yang sedikit banyak saya sampaikan adalah bahwa kita harus berusaha untuk menjadi orang yang baik, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, berusaha memantaskan diri sebagaimana yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, para ulama, para as-salafun sholih, kita mengikuti para guru-guru kita. Manakala kita itu sudah berusaha baik, fa insya Allah kita akan diberikan pahala, diganjar oleh Allah menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan hakikatnya kefitrahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, manakala dalam saya berucap, dalam saya menyampaikan itu ada benarnya, itu semata-mata ma'unah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Manakala ada yang salah, ada yang keliru, itu semata-mata semuanya berangkat dari Al-Fakir Muhammad Nur Rais sendiri, saya pribadi, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah adalah dari hamba, yang benar dari Tuhan yang Maha Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Nur Rais MPD MAP yang sudah berkenan meluangkan waktunya jauh-jauh dari Kasembon gitu Pak, bertemu dengan saya di sini, memberikan wawasan seputar tradisi halal bihalal pada saat Idul Fitri lah. Jadi dengan begini kita sedikit
banyak tahu mengenai tradisi halal bihalal itu sebenarnya seperti apa menurut pandangan dari Bapak Muhammad Nur Rois MPD MAP, dan semoga apa yang Bapak Muhammad Nur Rois MPD MAP ini sampaikan kepada kita semua bisa berguna untuk kita dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti Amin, itu. amin. Nah, akhir kata ya, sudah 1 jam saya menemani Anda di rumah bersama dengan Bapak Muhammad Nur Rois MPD MAP. Semoga kita semua senantiasa bisa mengamalkan apa yang tadi Bapak sampaikan kepada kita semua. Nah, akhirnya saya Febri Nugraini bersama dengan Bapak Muhammad Nur Rois MPD MAP undur diri dari hadapan Anda, dan jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 malam hanya di Dhamma TV. Akhir kata dari saya, selamat malam dan salam bahagia.